Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita berjumpa hari ini, hari Selasa dalam acara Renungan Harian. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, dan hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, segala aktivitas kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami percaya di atas firman-Mu ada mukjizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kami doa yang sakit Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memberikan mukjizat, ada kesembuhan yang luar biasa. Dan yang sedang mengalami jalan buntu, kami percaya ada terobosan-terobosan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini
Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pasti ingin kemuliaan Allah turun atas kita. Kemuliaan Allah artinya ada mukjizat, ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada sukacita dan lain sebagainya, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam ayat ini, perikop ini tentang Lazarus dibangkitkan. Saudara yang kasih Tuhan, Lazarus, saudara Maria dan Marta, Lazarus ini sudah 4 hari mati. Jenazahnya terbaring di dalam kubur, dan kubur itu tertutup dengan batu. Saudara bayangkan 4 hari, dan saat itu mungkin formalin belum ada. Ya, mungkin ada hal-hal yang membuat jenazah itu bisa awet, tetapi ini dikatakan udah 4 hari lamanya dan itu sudah ada di dalam kubur. Lazarus, Marta dan Maria, mereka ini tinggal di kota Betania, satu kota yang sangat kecil, saudara. Kisah ini sangat menarik. Pada waktu Yesus lewat kota Betania ini, Lazarus sedang sakit. Biasanya Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria serta saudaranya Lazarus. Tapi ini Yesus, dia berjalan dan dia tidak mampir. Dan hanya pulang dari pelayanannya itu, Yesus mengajak murid-muridnya kembali ke Yudea. Dan akhirnya Yesus mampir di rumah Marta dan Maria. Saudara yang kasih Tuhan, sudah 4 hari. Artinya Yesus berapa hari dan jenazah juga mungkin udah beberapa hari. Sampai akhirnya 4 hari di dalam makam itu. Yesus berkata kepada mereka, angkat batu itu. Marta menjawab bahwa Lazarus sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Memang manusia kalau mati seperti itu, 1 kali 24 jam kalau nggak diformalin lewat, dia akan menimbulkan hal-hal yang harum. Ini udah 4 hari, saudara. Secara manusia, Marta menjawab begini, Bapak Ibu, bahwa Lazarus sudah berbau, sudah lama mati, dan itu di dalam kubur. Tetapi Tuhan menegaskan, Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah turun atasmu. Jika engkau percaya. Saudara yang kasih Tuhan, orang dunia seringkali berkata tidak ada harapan. Tetapi dalam Tuhan selalu ada harapan. Pasti ada harapan. Orang dunia berkata tidak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan Yesus selalu mungkin dan pasti. Meskipun orang dunia berkata, tidak bisa, tidak akan ada jalan keluar.
Tapi di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Dan inilah yang kita diingatkan hari ini. Tuhan sanggup membangkitkan sesuatu yang sudah mati dalam hidup kita. Asal angkat batu itu. Batu penutup kubur Lazarus itu harus diangkat. Dan batu itulah yang menghalangi Lazarus dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mungkin dalam hati kita ada hal-hal yang menghalangi mukjizat dari Tuhan Yesus. Hal itu bagaikan batu yang harus diangkat lebih dahulu. Seringkali tidak terjadi mukjizat dalam hidup kita. Seakan-akan susah sekali untuk ada lakukan terobosan-terobosan yang baru. Saudara, kita harus berani angkat batu itu terlebih dahulu dari kehidupan kita. Mungkin batu itu adalah batu tidak percaya. Batu itu adalah batu keraguan-raguan. Batu itu mungkin batu dendam, batu kebencian, kepahitan, ketidakkudusan, ketidaktaatan. Dan batu-batu yang lain yang harus diangkat terlebih dahulu. Supaya kita dapat melihat mukjizat Tuhan terjadi. Tak kala dokter berkata tidak ada obatnya. Tak kala perusahaan kita hampir habis. Tak kala rumah tangga kita, perkawinan kita bagaikan sebuah telur di ujung tanduk. Tak kala kita melihat engkau sedang difitnah, engkau sedang dibuat tidak adil dan lain sebagainya. Itu yang menghalangi mukjizat. Ya mungkin itu harus kita angkat batu-batu itu. Batu ketidakpercayaan, batu keraguan-raguan, saudara kasih Tuhan. Itu yang harus kita angkat lebih dahulu supaya kita dapat melihat mukjizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita harus percaya, jangan bimbang. Kita harus berani mengampuni. Hal-hal itulah yang menghalangi mukjizat terjadi dalam hidup kita. Pagi hari ini tugas kita saat ini untuk menyingkir semua batu-batu penghalang itu. Kita harus yakin, kita harus teguhkan iman kita, percaya, hancurkan keraguan-raguan itu. Mungkin saat ini ada batu penghalang yang menutup usaha kita. Angkat sebuah batu ketaatan itu. Angkat semuanya itu. Tuhan Yesus tahu persoalan-persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu. Dia selalu peduli terhadap kebutuhan anak-anaknya. Dia datang sekarang di hadapan saudara untuk mengadakan mukjizat bagi saudara. Kalau Yesus dapat membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dalam kubur, maka dia pun dapat membangkitkan. Dan dia pun dapat menghidupkan segala sesuatu yang telah mati dalam kehidupan kita. Hanya ada satu kata yang harus kita kerjakan, yaitu percaya kepada Tuhan. Singkirkanlah batu-batu penghalang dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan boleh ada. Kalau 4 hari sudah jadi jenazah, sudah dikubur, bagi Tuhan no problem. Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Oleh karena itu siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita pagi hari ini saudara, singkirkan batu-batu penghalang di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini untuk firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar hari ini. Boleh senantiasa dalam kehidupan kami bisa melihat kemuliaan Tuhan
boleh nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan, secara tetap optimis. Jadikan hari ini hari yang indah bersama dengan Tuhan. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.